Kembali berada di Indonesia dan muncul di layar kaca setelah menghilang cukup lama, sosok Jessica Iskandar kini menjadi perbincangan hangat. Kemunculannya pasca melahirkan bayi laki-laki setelah dinikahi Ludwig Franz Wilbard, bule berdarah Jerman, seolah makin menajamkan teka-teki yang menyelimutinya selama ini. Jessica tak hanya bungkam, tapi juga selalu menghindar. Seakan misteri pernikahannya yang belum juga terungkap, kian terendap menjadi misteri. Apalagi tiba-tiba muncul di salah satu blog di dunia maya bahwa pernikahannya dengan Ludwig kabarnya tidak disetujui orang tua Jessica. Benarkah? Kalau menurut gue disembunyikan atau enggak kan Jessica yang tahu ya, dan gue sih kalau emang dia sudah menikah akhirnya punya anak, alhamdulillah. Anak itu kan banyak yang pengen punya anak belum dapat, terus banyak yang pengen nikah belum dapat ya. Gue yakin Jessica juga mensyukuri semua keadaan yang terjadi sama dia sekarang. Sehat, sukses terus buat Jessica. Kalau ngurus untuk menikah itu mengurus, saya pernah membuatkan surat. Kan biasa di sini kalau orang mau ngurus surat nikah itu ada surat keterangan belum pernah menikah. Itu yang udah saya keluarkan, belum pernah menikah itu. Cuman yang ngurus orang tuanya, bukan Jessica. Tahun 2013 akhir kalau nggak salah. 2013 akhir untuk mengurus suratnya. Katanya mengurus surat nikah. Karena minta dasar kalau dia tuh belum pernah menikah. Siapa sosok Ludwig yang telah menikahi Jessica dan kemudian memboyongnya ke Amerika Serikat selama ini turut menjadi misteri. Namun seiring perjalanan waktu, siapa sebenarnya sosok suami Jessica pun mulai tersibak. Bukan pria sembarangan, karena darah ningrat bangsawan Jerman mengalir dalam tubuhnya. Nama Ludwig masuk dalam silsilah bangsawan keturunan raja di Jerman. Lantaran Ludwig berdarah bangsawan, mencuat kabar kalau Jessica bakal diberi gelar Kontesa. Ya mungkin Jessica mau jadi penyanyi dangdut. Jessica Kontesa, jadi kan agak mirip sama Emilia Kontesa. Bukan penyanyi dangdut. Seperti berbagai hal yang menyelimuti pernikahannya dan kehidupannya saat ini, di mana Jessica tinggal pun kini menjadi misteri. Menginjakan kembali kakinya ke Indonesia baru-baru ini, Jessica justru tak pernah terlihat di rumahnya. Tim intens yang menyambangi rumah Jessica di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan mendapat jawaban rumah tersebut bukan lagi milik Jessica. Namun ketua RT setempat mengaku belum mendengar kalau rumah itu dijual. Agak aneh rasanya bila rumah itu dijual karena itu rumah impian Jessica dan baru tahun lalu selesai dibangun. Seperti inilah keceriaan Jessica ketika memamerkan rumah impiannya yang kini disebutkan telah dijual oleh orang yang menghuninya. Hai pemirsa intens, selamat datang di rumahku. Rumahku masih dalam pembangunan, tapi rumah intinya sih udah jadi, udah bisa ditinggalin. Ini masih ada yang dibangun rumah depannya, nanti rencananya buat kamar tidur aku. Nih, jadi ini jalanan masuknya, bisa dilihat kolam ikannya masih dalam proses. Jadi masih kotor, masih belum dirapihin. Terus kita masuk ke pintu masuknya di sini. Nah, ini nanti rencananya akan jadi ruang teras gitu. Terus ini nanti akan ada kamar mandi. Kamar mandinya sengaja aku kasih kaca, jadi kita di sini mencerminkan sikap keterbukaan meskipun dari kamar mandi bisa sharing.
Terus ini kamar tidur aku nantinya. Semuanya aku cat hitam, lantainya hitam, semuanya hitam tapi kaca. Karena hitam itu bikin aku nyaman kalau tidur. Jadi kalau tidur kan aku sukanya gelap, jadi aku hitemin. Itu udah ada TV. Nanti di sini tempat tidurnya di sini. Gitu. Yuk kita ke belakang Kak. Ini yang desain aku sendiri. Nih, ini Mas, itu yang hitamnya salah loh, masangnya bukan gitu. Jadi tiga gitu nih. Jadi misalnya gini nih. Ini lompat 3. Terus lompat lagi 3 di sini. Ini 3. Kasih jarak 1, lompat 3 di sini. Ya. Nah, ini jadi keramik buat kamar mandinya. Kan aku pengen warna putih tapi ada kembang-kembang hitamnya. Terus dikasih tahu hitam-hitamnya tuh kayak gimana. Nanti ini showernya aku di luar. Ntar nih mandinya di sini. Shower. Ntar showernya di situ, bathtubnya di sini, toiletnya di situ. Jadi ini kamar mandinya temanya tropikal. Jadi selagi mandi bisa lihat pemandangan di atas. Ada pohon sawo. Gitu. Pokoknya di sini banyak kaca-kaca. Jadi keterbukaan. Dari media, apa benernya itu aja sih? Udah pindah? Iya. Oh gitu. Rumah ini udah di... Ada bos. Ada. Oh bos PH sekarang yang nempatin. Udah bukan Jessica. Makasih ya mas ya. Ya. Kalau menjual rumah, saya selama ini belum dengar ya, belum dengar kalau itu rumah dijual. Belum ada pengurusan administrasi kemindahan. Selama ini belum ada. Jadi kita juga nggak tahu kalau itu rumah dijual atau belum, kita nggak tahu. Selama ini memang yang saya tahu itu masih kepemilikan Jessica. Yang ada juga yang jaga itu masih rumah Jessica katanya. Kalau yang saya tahu selama ini yang nempatin itu hanya sebagai penunggu, yang jaga rumah. Itu yang jaga rumah, itu yang nempatin. Kalau emang waktu itu juga pernah dibuat shooting, itu katanya disewa sama PH itu. Hanya itu yang saya tahu itu. Berbeda dengan Jessica yang terus menyimpan misteri, Shirin Sungkar yang kini hamil 8 bulan justru belak-belakan bicara tentang rencana lahiran. Makin sering makan es krim demi sang calon bayi, benarkah Shirin ingin melahirkan secara normal? Benarkah Shirin dan Tengku Wisnu telah menyiapkan panggilan dirinya Mami dan Abi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Dinikahi seorang bangsawan dan akan diberi gelar kerajaan, seolah ikut mewarnai misteri yang menyelimuti pernikahan Jessica Iskandar. Lalu bila Jessica sudah dikabarkan melahirkan seorang bayi, ada Shirin Sungkar yang masih harus menunggu 1 bulan lagi. Memasuki bulan ke-8, mengapa Shirin Sungkar tergila-gila makan es krim? Benarkah Shirin Sungkar ingin melahirkan secara normal? Lalu persiapan apa lagi yang sudah dilakukan Teguh dan juga Shirin menyambut kelahiran sang buah hati?